Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi dalam seri belajar HTML dasar. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai tabel. Nah, seperti biasa teman-teman ya. Kenapa sih kita harus menggunakan tabel ini ataupun kita harus memahami materi ini? Tentunya kalau teman-teman ingin bekerja sebagai web developer ataupun sebagai freelance web developer, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan banyak sekali menerima project sebuah dashboard ataupun manajemen admin, seperti itulah ya teman-teman ya, dimana di dalam project itu teman-teman disuruh untuk menampilkan sebuah data produk misalkan. Nah, biasanya para developer bentuk tabel. Nah, maka dari itu penting juga untuk kita pahami ya teman-teman ya. Jadi kita langsung mulai praktek aja bagaimana sih cara membuat tabel dalam HTML ini. Kita langsung buka kembali Visual Studio Code-nya, teman-teman bisa dibuka kembali text editor masing-masing. Dan di video kemarin kan kita sudah sampai di materi gambar ya teman-teman ya, ataupun IMG. Nah, di sini saya kasih komentar karena biar nggak terlalu mengganggu. Nah, kemudian balik lagi ke materi. Gimana sih cara membuat sebuah tabel dalam HTML? Kita bisa manfaatkan tag tabel. Nah, kemudian di setiap tabel kan ada yang namanya baris dan kolom ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang agak belum dapat gambaran tentang baris dan kolom, itu seperti ini teman-teman. Jadi baris itu dia ya jajar gini ya, ataupun ya berbaris gini sih, menumpuk. Nah, kemudian kolom itu berjajar ataupun sejajar, seperti ini. Jadi gambar ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Semoga aja teman-teman paham dengan gambar ini. Kita balik lagi ke materi. Nah, terus gimana sih cara membuat sebuah baris dan kolom dalam tabel ini? Kita bisa gunakan tag tr. Nah, tr ini difungsikan untuk membuat sebuah baris. Nah, misalkan nih saya ingin membuat sebuah tabel dengan satu baris dua kolom. Jadi saya bisa kasih dalam tabel satu tr, kemudian di dalam tr saya kasih td, saya kasih tulisan misalkan kolom 1, kemudian saya kasih td lagi kolom 2. Nah, seperti ini. Kemudian saya save, saya refresh lagi di browser, saya cek hasilnya. Nah, di sini muncul tulisan kolom 1 dan 2. Tapi kalau kita perhatikan di sini nggak ada garisnya ya teman-teman ya. Padahal kan tabel kan identik dengan sebuah border ataupun garis. Nah, tapi di sini nggak ada. Nah, kemudian gimana sih cara membuat sebuah garis itu ataupun menampilkan garis? Ya, kita bisa manfaatkan atribut tr. Maaf, maksud saya adalah border. Jadi kita bisa manfaatkan atribut border, kemudian kita isi value-nya dengan angka 1 misalkan. Ya, walaupun mau diisi 2 ataupun berapa juga boleh sih. Nah, mungkin nanti akan tebal seperti ini teman-teman ya. Tapi di sini akan saya kasih nilai 1 aja. Oke, saya save. Nah, di sini akan muncul bordernya teman-teman ya. Nah, sebenarnya ini sudah bisa dianggap sebuah tabel ya teman-teman ya. Dan seperti halnya tag P ataupun tag H1, H6 dan lain sebagainya, tag tabel ini juga kita bisa pindahkan posisinya. Misalkan ini tabelnya kan di kiri. Nah, saya ingin tabelnya berada di tengah. Kita bisa manfaatkan atribut yaitu align. Dan kita kasih value-nya center. Bukan konten ya, maaf. Center. Oke, kemudian saya save. Nah, dia akan berada di center juga. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian terlebih dahulu materi tabel dasar. Ini belum sampai di sini ya teman-teman ya. Ini belum berhenti sampai di sini. Jadi akan ada kelanjutannya. Ditunggu aja video selanjutnya. Dan semoga aja teman-teman paham dengan yang saya jelaskan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.